Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin, mari kita buka talim kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dibaca, kita ini yang berapa? 100. 28. Iya. Ya. Kalau nggak ada di handphone ada. Tulis dibaca. Tidak ada yang bawa buku, harus jadi sekap. Sudah hafal berarti. Itu jawaban ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mengkajimu, maka Allah membuat bermacam-macam cara taat. Dan ketika Allah telah mengetahui bahwa engkau juga bersifat rakus, maka dilarang melakukan sembahyang dalam beberapa waktu, supaya semangatmu tertuju pada sempurnanya sembahyang yang bukan sekedar sembahyang. Sebab bukan semua orang sembahyang itu sempurna sembahyangnya. Iqamah sholat tegak sempurnanya sembahyang yaitu dengan menjaga syarat rukunnya, kemudian setelah sempurna menjaga khusyuk dalam sembahyang, supaya dalam sembahyang tidak ingat sesuatu melainkan kepada Allah semata-mata. Dan setelah merasa bahwa sembahyang itu semata-mata kurnia pemberian Tuhan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak hadirin, hikmah yang barusan dibaca sebenarnya adalah hikmah seperti seorang lulusan IPB yang sedang memberikan nasihat atau bimbingan kepada para petani sayur-sayuran, buah-buahan, bagaimana agar sayuran dan buah-buahan itu memiliki kualitas yang bagus, memiliki bobot bibit bebet itu ya. Nah itu hikmah ini kayak gitu Pak. Kalau dibaca mungkin sekilas atau baca sendirian angel, angel. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Saya ambil dan saya tarik benang dari jauh dulu biar enak. Ada pemahaman yang kurang tepat. Arti kurang tepat itu harus dibikin tepat. Namanya juga kurang tepat. Bahwa di dalam ibadah itu ada beberapa efek hasil. Tenang hati, hidup berkah,
jauh dari maksiat, usaha barokah, ya, sedekah uang gak akan habis. Nah ini diluruskan oleh Syekh Ahmad bin Athaillah. Pemahaman yang terjadi di kita itu sempat juga terjadi di zaman Syekh Ahmad bin Athaillah. Jadi, Mas, kenapa kalau saya wudu baca Quran? Tenang ente. Gitu ya? Iya. Oh iya ya. Wudu dibaca Quran dia tenang. Ya, akhirnya dia bisa menghadapi masalah dengan mudah. Ya. Nah, ini kelihatannya tepat. Kita lagi bikin apa tuh namanya, kualitas ibadah ya. Ya. Kenapa, Mas? Saya ini bingung. Kenapa? Susah banget ya ekonomi saya. Ya, ekonomi di mana susah? Eksekutif yang tidak susah. Betul kan? Terus ya banyak sedekah lah. Cuman adalah sedekah, saya tak ada uang. Pak, sedekahlah dengan tenaga kau dan sebagainya. Karena uang nanti datang kalau kau sedekah. Tampaknya nasihat macam ini agamis sekali ya. Kayaknya mantap pula gitu ya nasihat. Tapi sebenarnya nasihat macam tadi itu bahaya. Bahaya. Silakan bapak-bapak hadirin, bahayanya di mana? Itu bisa mengandung syirik. Bukan lagi formalin. Syirik ini. Ya. Jadi bapak-bapak hadirin, kalau kita sholat hidup berkah. Kita sholat masalah rontok, ada aja solusi yang Allah berikan. Kita rajin bagus sholat kita, tiba-tiba banyak rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 100% itu bukan hasil dari ibadah. Kalau hasil dari ibadah, bahaya pemahaman semacam itu. Loh, lalu itu apa? Itu adalah buah ibadah. Buah itu bukan hasil. Seluruh ibadah kita hasilnya di akhirat. Doa ya Allah kok dikabul. Nah, kabul itu bukan hasil dari doa. Orang doa ada pahalanya nanti di akhirat. Adapun dikabul buahnya. Nah, ini kita perlu pelajari. Seperti dulu saya pernah mengatakan, ya, janganlah kita berstatus hanya sekedar derajat level muslim. Ada yang marah, loh, kalau bukan muslim kafir. Bukan, di atas muslim mukmin, di atas mukmin muhsin. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, memang bingung. Yang repot itu disalah pengertian kita dipersalahkan. Akhirnya tidak tepat. Ya, kalau dibilang ada benernya ya, tapi tidak tepat, dan itu bahaya banget. Nah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil suatu perumpamaan. Kalau urusan dunia gampang banget ngejelasinnya, tapi kalau urusan akhirat kayaknya pemahaman yang simpel aja jadi susah. Kenapa? Setan mengatakan, kenapa kalau bisa susah? Oh, kita bikin mudah kayak gitu. Itu tuh model-model setan. Jadi bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada satu desa di situ. Desa itu memang kerjaannya apa itu namanya? Farm. Farm itu apa? Tadi. Ya. Farmnya itu apa namanya tuh, mangga. Ya itu kayak gitu dah pokoknya. Jadi mangga. Tapi di desa itu mangganya macam-macam. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, dan sebagainya. Maka didatangkanlah itu kelompok pencapir A, B didatangkan dari penilik ini Pak, penilik alumnus IPB yang sudah profesor doktor.
Dia langsung mengatakan, kenapa di RT 02 manggahnya bagus-bagus, sampingnya RT 01 manggahnya kurang bagus, RT 03 kok hancur, itu kok kecil-kecil, kenapa manggahnya itu? Sehingga gimana gitu. Wah, langsung diriset Pak dalam ilmu pertanian bahwa pupuk yang dipakai adalah gini. Nah, ternyata begitu lihat RT 02 ini ternyata penduduknya, warganya ada lulusan IPB. Nah, ternyata yang apa tuh namanya RT 03 itu lulusnya itu sarjana teknik bangunan, ini tidak masuk. Akhirnya datang jagung. Ini hasil IPB. Institut Pelita Bangsa. Oke. Ini kok gede gini? Lah iya percuma. Kok percuma? Mau dikasih mic, nggak bisa mangan. Masya Allah. Ini bawahnya 3 piring pakai di Padang ini. Iya. Kita lanjut Pak. Akhirnya bapak-bapak hadirin, ya nggak masuk lah. Kamu teknik, iya. Teknik apa? Industri, bukan. Otomotif. Lalu teknik otomotif ngurusin apa namanya tadi? Mangga kok pindah konversi ke jagung ini. Nah, ya, jadi bapak-bapak hadirin, itulah sebabnya. Jadi ternyata memang perlu ada pembinaan dalam apa namanya, bukan ternak, apa tadi namanya, farmakologi bahasa Indonesia apa sih? Kebun, perkebunan, pertanian gitu ya. Itu harus ada bimbingan khusus. Akhirnya yang RT 02 itu ngasih tahu, ini Pak, sebenarnya RT 03 itu sudah saya kasih tahu, tapi orangnya kurang mau gitu. Karena di sana ada seniornya sudah pengalaman masalah mangga. Nah, kalau dipikirkan dengan mangga zaman dahulu, zaman orang-orang senior itu ya segini udah bagus. Tapi menurut kita ini yang spesialisnya itu masih bisa dikembangkan. Maka jual belinya harga jual kita pun luar biasa. Tanah sama, bibit sama, tapi beda di bobot. Bibitnya sama, tapi beda di bobot. Udah bayang ya. Jadi bapak-bapak hadirin, kalau kita ngeliat RT 02 dulu, ini RT 02 pohonnya sama dengan RT 03, tapi kalau RT 03 kecil-kecil buahnya dan banyak yang rusak. Lah ini kok bagus, besar, manis dan sebagainya. Kira-kira yang membedakan RT 03 dengan RT 02 nya apa itu Pak? Penanganannya, teknisnya, ilmunya dan sebagainya. Nah, jadi bapak-bapak hadirin, tidak ada satu ibadah yang tidak membawa berkah. Tidak ada satu ibadah yang tidak membawa tenang jiwa. Tidak ada ibadah yang melalaikan kita tentang akhirat. Semua ibadah berkah. Kalau bicara masalah sedekah dan zakat, Ustaz Yusuf Mansur spesialisnya dulu ya. Kalau bicara masalah zikir, syahadat, Arifin Ilham judulnya. Ya, Ustaz Arifin Ilham judulnya. Ya. Kalau bicara masalah apa namanya? Puasa, ya, kemudian bagaimana menata dan sebagainya, ada lagi itu ustadznya spesialis di bidang itu ya. Padahal tapi isinya luar biasa ya. Siapa tuh yang urusan haji terus pulang, kayak misalnya banyak ya. Kalau spesialis masalah penanganan hati, alim dia spesialisnya. Dan semuanya kalau kita lihat Pak, itu menghasilkan
berkah hidup itu. Ya, dari bidang sedekah, wih berkah. Yang bidang zikir tok berkah. Semua tuh menurut berkah. Jadi kalau satu bilang ini berkah tuh pakai puasa, oh enggak juga, zikir bisa, oh enggak juga. Jadi seluruh ibadah itu menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Bahwa kita punya sholat enggak, punya produk yang bagus ya. Hasil daripada ibadah minimal sewenang dengan ibadah itu. Enak semua, menikmati. Ada lezat, ada nikmat di situ. Lezat bahasa Arab, bahasa Indonesia lezat. Nah itu ada. Tapi di samping kita kok bisa nangis, sampingnya bisa tunduk, kita kok menengahin apa ya? Nah ini jadi bapak-bapak hadirin, kok enggak nikmat dalam ibadah? Misalnya kita ambil contoh aja yang udah ada, yang ada fakta lapangan sekarang. Di sebelah kanan kita kacangnya mantep jauh, semua merasakan enak gitu ya. Lah sebelah sini ada busai, diem aja gitu kan. Mesti makan, udah enak ya. Orang kok enak aku enggak ya. Nah berarti jangan salahkan jantungnya, yang salah orangnya. Berarti ada penyakit. Wah enak manis nih, iya ya, semua orang bilang manis, aja cobain. Oh enggak saya ya, manis, tapi di hatinya, oh enggak manis ya, berarti corona. Enggak gitu. Nah gitu. Lah sholat sama-sama di masjid, tapi ada yang merasakan nikmat, ada yang merasa enggak nikmat. Nah yang gitu-gitu itu buah. Jadi bedakan antara hasil dengan buah. Gitu. Kalau buah itu apa namanya? Baiknya dalam membina pohon ya, sehingga pohon itu kok berbuah dengan rapi. Nah, karena itu semuanya kebun, Pak. Kapan hasilnya? Kalau dijual laku berupa uang, nah itu berhasil. Ya, kalau udah dijual, ya dibeli, sudah berupa uang, nah itu hasil. Tapi kalau mangganya berbuah, itu baru berbuah. Ini pemahaman semacam ini, bapak-bapak hadirin ya Allah, di kita ini banyak banget yang kurang pas. Ayo sedekah, nanti kamu akan kaya, gitu ya. Itu hasil, bukan 100% bukan hasil. Hasil itu nanti di akhirat. Yuk kita baca Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa orang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dia dalam kondisi beriman. Berarti physically doing something. Meanwhile, pada waktu yang sama, the heart is doing good too, doing something good juga ya. Jadi badannya amila solehan, hatinya amila solehan. Tapi kan hati ini iman, makanya dikatakan man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dalam kondisinya beriman. Di situ tidak disebut man sholat, siapa sholat orang. Di situ tidak dibilang man tasoddaqo, siapa orang bersedekah, tidak. Di situ tidak bilang man hajja, tidak. Tapi man amila sholihan, siapa orang beramal soleh. Oh wae amalane, itu loh. Wa huwa mu'min, dan hatinya ikut, bukan fisiknya toh ya, hatinya juga ikut. Langsung Allah bilang fa ini maka itu dalam bahasa Arab ada dua. Maka itu bisa jadi setelah itu, maka itu langsung. Nah ini fa-nya itu langsung. Falanuhyiyannahu, maka sungguh aku akan menjadikan kehidupan yang baik. Ini kehidupan yang baik ini di dunia, Pak. Ini buah. Baru ayatnya melanjutkan walanajziyannahum, dan kami akan berikan jaza atau balasan. Nah ini di akhirat ahsana ma kanu ya'malun. Jadi balasan itu setelah
falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Ini menunjukkan setelah kita ibadah kita bagus, maka akan ada buahnya di dunia. Kalau buahnya di dunia ada, maka di akhirat ada balasannya. Yuk Pak, kalau kita lihat orang sholat seperti orang yang menanam pohon mangga, terus nggak berbuah, buahnya kecil-kecil, ya tidak bisa dijual. Tetangganya pohon mangga, terus hasilnya dijual karena ada buahnya dan buahnya dijual. Boleh nggak kita mengatakan siapa orang yang memiliki pohon kemudian berbuah, pasti kalau dia ke pasar ada hasilnya? Bisa? Bisa ya? I repeat it again. Saya ulangi lagi. Jika ada, bila mana ada seorang punya pohon mangga dan buahnya bagus, bisa dipastikan kalau dibawa ke pasar pulang bawa uang. Dan siapa orang punya pohon mangga tidak ada buahnya, jika dia ke pasar pulang tidak akan bawa uang. Di saya masuk akal ya? Artinya Bapak, serem banget artinya. Artinya serem. Apa? Siapa orang sholat nggak ada buahnya, tenangnya enggak, nyamannya dalam sholat nggak ada, barokah dalam hidupnya tidak terasa, kira-kira di akhiratnya ada hasilnya, ada balasannya kan? Muncullah ayat Quran, fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Maksudnya kok sholat? Ya karena yang ada hasilnya nanti di akhirat adalah orang yang mendirikan sholat, bukan orang yang sekadar sholat. Maka begitu sholat ada buah, maksud saya ada pohon tapi tak ada buahnya, macam dia tak punya pohon. Ada 3 orang, satu punya pohon, punya buah dan dijual buahnya. Satu punya pohon, tidak ada buahnya, tak ada lagi yang dijual. Ketiga tak punya pohon, tak ada yang dijual. Maka yang nomor 3 dengan nomor 2 ini macam sama aja, nggak ada hasilnya, ya kan? Cuman punya pohon doang. Artinya mirip-mirip, tidak sama, mirip orang yang nggak sholat dengan yang sholat tapi lalai, mirip. Artinya kenapa? Ya buahnya nggak ada, nggak kelihatan. Nah, ya nggak kelihatan buahnya Pak. Syekh Ahmad bin Athaillah dalam hikmah ke berapa itu 68 itu dinyatakan bahwasanya orang kalau sholat kok ada rasanya, ada buahnya, maka bisa dipastikan di surganya nanti ada pahalanya. Dan siapa orang ibadah tidak ada buahnya, hampir bisa dipastikan di akhirat tidak ada balasannya. Apa yang mau dijual tidak ada. Jelas ya Pak ya? Kemudian muncullah fawaidul musallin. Tapi kemenangan orang yang punya pohon tapi tidak berbuah dibanding yang tidak punya pohon, apalagi ngomongin buah, ya. Artinya bedanya orang yang walaupun sholat lalai dibanding yang nggak sholat. Orang yang sholat lalai absensi main, absensinya main. Dilihat, oh sholat, oh ini, walaupun dia nggak ada buahnya, tapi absensinya main. Allah turun rahmatnya, masukkan fulan bin fulan ke dalam surganya. Tapi sampai di surga nggak punya istana, nggak punya apa, masuk surga pasus-pasus modal tiker, kan nggak enak juga gitu ya. Cuman masih mending dibandingkan yang tidak sholat sama sekali. Orang yang tidak sholat sama sekali, maka orang ini tidak bisa masuk surga kecuali transit di neraka. Jadi ini transit neraka, ini masuk surga pakai hisab, ini bisa masuk surga tanpa hisab. Itu ya Pak ya. Maka alhasil bahwasanya yang penting bagi kita adalah bukan sekedar
melaksanakan sholat, tetapi mesti kita pikirkan mendirikan sholat. Nah, mendirikan ini yang diperhatikan syaratnya, diperhatikan rukunnya, diperhatikan ikhlasnya, zuhudnya, diperhatikan batin. Kalau itu semua dilakukan, sudah mesti buahnya jelas. Sudah mesti buahnya jelas. Ada orang punya jualan mangga, tapi buahnya nggak pernah sampai matang, kecil-kecil gitu. Ya kalau dikumpulin Pak banyak, dikumpulin agak banyak, walaupun kecil-kecil, dijual buat rujak masih bisa. Artinya kita baca Quran pikiran kemana-mana. Baca Quran belum begitu senang dengan baca Quran, tapi kita baca Quran, tapi banyak, lebih dari 1 jam, itu ada manfaatnya. Nah gitu. Jadi kalau memang kelihatan kualitasnya belum, kuantitasnya dimaksimalkan, nanti akan muncul kualitas. Begitulah ceritanya. Baik, Bapak-bapak hadirin, oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, ke istri pertamanya Siti Sarah. Kalau ada orang nanya apakah Nabi Ibrahim tidak bertanggung jawab sebagai ayah dan suami, memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka kalau pandangan saya, menurut pandangan saya, bukan kacamata karena saya lagi nggak pakai kacamata, menurut pandangan saya, Nabi Ibrahim telah memberikan rizki, bahkan maksud saya nafkah, bahkan nafkahnya bukan nafkah dunia saja, nafkah dunia dan nafkah akhirat, walaupun tidak langsung. Apa? Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Kenapa? Orang yang mendirikan sholat rezekinya mudah, hatinya tenang, di akhirat tempatnya surga. Mendirikan. Nah, jadi Bapak-bapak hadirin, penting nggak membahas antara mendirikan dengan apa tadi? Sekedar sholat. Yang ini masalah nggak sholat, tapi sini dulu. Ini beda antara sholat dan mendirikan sholat. Makanya untuk mendirikan sholat mesti diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Tadi sudah kita lihat perbedaan antara hasil balasan dengan buah, harus beda. Nah, bagaimana Pak Ustaz supaya kita selamat nanti di hari kiamat? Cakepin pohonnya, cakepin ibadahnya, sehingga berbuah. Kalau sudah ada buahnya, maka insya Allah balasannya ada nanti di akhirat. Nah, Bapak-bapak hadirin, maka Syekh Ahmad bin Athaillah datanglah dengan 128, ya, hikmah 120, betul, 28 yang berbunyi alim Allah tahu wujud dan malak, ada di dalam jiwa manusia sifat bosan. Manusia itu bosan, ya. Bapak-bapak hadirin, Allah tahu betul manusia itu punya sifat bosan. Falau wana, maka diberilah berbagai macam warna dalam ibadah. Begitu. Ini Pak, saya memperhatikan hikmah ini. Ada satu orang Inggris namanya Britney Spears, itu mengambil hikmah ini. Bingung gitu ya, kok bisa? Ya, Britney Spears itu jogetnya cek selesai, cut ganti. Jadi dalam hitungan beberapa detik itu udah ganti gaya. Jadi main kamera. Kalau ngelihat joget itu gitu doang, tapi wah gitu. Paham ya? Manusia itu kalau udah dua, yang ketiga itu bosan. 1, 2, 3 harus beda. Manusia punya sifat malam. Coba yuk kita Bapak-bapak hadirin, kita buka ayat Quran. Ya, kita mulai dari surat Al-Baqarah.
Allah Subhanahu wa taala tahu betul manusia itu cukup dua, yang ketiga harus diganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Alif lam ini mukadimah. Satu. Tambah satu lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dua. Ya. Berapa ayat ini ya? Dua ayat. Dua ayat. Habis dua berapa? Tiga. Maka akan datang tiga bentuk sama. Mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa tadi? Alladzina. Betul? Datang ayat berikutnya sama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Lihat Pak, alladzina dengan walladzina. Sama ya? Alladzina walladzina. Ladina juga Pak. Sebenarnya dia tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum. Nah, bil akhiratinya di sini Pak. Harusnya bukan bil akhirati yuqinun. Walladzina yuqinuna bil akhirah. Tapi dibalik sih. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau dalam bahasa Indonesianya tadi terjemahannya walladzina yuqinuna bil akhirah, alladzina yuqinuna bil ghaib, walladzina yuqinuna bima unzila ilaika, walladzina yuqinuna bil akhirah, alladzina tiga. Tapi yang ketiganya diganti. Wabil akhirahnya dulu, objeknya dulu. Wabil akhirati hum yuqinun, yuqinun. Jelas? Kebayang gak itu? Oke. Di atas ada dua ayat, di bawahnya ada tiga ayat sama. Habis itu yang belum ada satu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berapa ayat? Satu. Berarti 2, 3, 1. Kalau satunya ditaruh di atas, 1, 2, 3. Lihat aturan Allah. Oke, yang lebih jelas lagi balik, kita balik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, ngomongin orang kafir. Jawabannya satu. Khatamallahu ala qulubihim. Jawabannya satu. Khatamallahu ala qulubihim. Yang kedua munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Jawabannya dua. Orang munafik jawabannya dua. Apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nanti yang ayat selanjutnya jawabannya kedua, fi qulubihim marad. Sudah? Habis 1, 2. Habis 2, 3. Coba 3. Wa idza qila lahum. Ya kan? Bawahnya lagi wa idza qila lahum. Tapi yang ketiga enggak wa idza qila lahum. Wa idza laku. Qila qafnya dulu baru lam. Ini lamnya dulu baru qaf. Qila jadi laku. Lihat, Allah tahu manusia itu kalau 3 dikasih sama bosan. Wal alladzina yu'minuna bil ghaib wal ladzina yu'minuna bima unzila. Harusnya wal ladzina yuqinuna bil akhirah, tapi dibalik. Kenapa? Manusia itu bosan. Bosan. Alladzi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsidun walakin la yashurun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu nahnu aminu kama amana sufa ala innahum muslimun walakin la ya'lamun. Terus wa idza laku, lihat Pak. Wa idza laku. Ya. Jadi di atas apa? Orang kafir 1 jawaban. Orang munafik 2 jawaban. Habis 2, 3. Wa idza. Dan seterusnya Al-Quran kayak begitu Pak. Indah nggak? Dulu saya ngapalin Quran begitu Pak. Saya ngapalin Quran enggak, poin 1, poin 2, poin 3.
Nanti saya balik, 3-nya begini, 2-nya begini, 1-nya begini. Jadi langsung melekat di otak kita itu. Ada stasiun-stasiunnya. Tapi yang saya dapati di beberapa ayat itu semuanya yang saya tahu nggak bisa. Yang ketiga itu sama. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum. Terus arsala alaihim tayran. Ada alam lagi enggak? Alam dikasih 2. Kenapa? Manusia suka bosan. Pun demikian di dalam masalah ibadah. Allah masih ada yang namanya zikir. Allah masih ada yang namanya puasa. Allah masih ada yang namanya sholat. Allah kasih ada yang namanya sedekah. Maka bapak-bapak hadirin, ya, kalau kita dalam dunia makanan, sempat ada makanan itu yang pemenang-menang gede, martabak gede, apa-apa senapan. Jujur Pak, kalau yang makan cuma beberapa orang saja, nggak enak. Kebanyakan, ya. Akhirnya sekarang main mini, martabak alim kecil, ya. Terus pizza semudaran 5 rasa. Yang kayak gitu habis Pak, ya. Pizza wadah begitu, rasanya 1. Susah habisnya. Tapi biar kata gede rasanya macam-macam sendiri aja bisa habis. Wah itu apa ini? Wah coklat ini kismis, kismis. Itu rasanya lah, walaupun nampan itu sendirian itu bisa habis kalau banyak warnanya. Allah tahu manusia kayak begitu. Makanya bapak-bapak hadirin, ada zikir yang paling mantap itu zikir pagi, zikir sore. Ada juga yang bilang al-maqsurah, ada yang juga yang bilang ratib. Ratib ini banyak, ada ratibul haddad, ratibul atas, dan banyak. Itu isinya sebenarnya sama untuk penjagaan, ya, semuanya. Oh macam-macam Pak dalamnya. Ada nangka, ya, ada pisang, enak, betah orang. Kul aja 3, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, tapi kul huwallahu ahadnya enggak ada auzunya. Coba lihat ya. Allah tahu kalau 3 bosan Pak. Kayak gitu. Kita teruskan. Zikir itu yang suka di masyarakat yang paling disukai itu ratib. Kenapa? Variasinya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. 3 kali. Habis 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Habis itu ya qawiyyu ya matin fi syarril zalimin. Habis itu apa lagi itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil 'azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Variasinya, variannya banyak ya di satu zikiran. Tidak bosan Pak. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah menyatakan, lamma alimallahu annak, Allah tahu bahwa kita itu kalau di dalam ibadah itu suka bosan, maka Allah memberikan lawan ta'at, ketaatan kepada Allah boleh berbagai macam-macam ibadah. Ada zikir, ada baca Quran. Ya, kalau dibilang semua zikir, tapi kan bentuknya beda. Saya habis baca Quran, saya membaca doa pagi bosan. Habis doa pagi saya membaca Quran. Walaupun isinya sama-sama zikir, tapi kan warnanya beda. Habis itu sholat isya, habis itu pulang, sarapan dulu pinggir jalan, pulang. Enak kayak gitu. Gurih. Tapi kalau ibadah itu cuma satu, nggak dimodif-modif lagi misalnya itu aja, ya itu Pak, sehingga buahnya tidak manis. Kalau buahnya tidak manis, kita sama ibadah tidak nyaman, semangat pun kurang. Semangat kurang, tidak energi. Orang yang sholatnya tidak energi, mohon maaf dengan segala hormat, bisa termasuk yang ibadahnya kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim itu energi. Kalau orang ibadah enggak energi, ada penyakit di dalamnya. Ternyata begitu dicek, penyakitnya namanya munafik.
bukan munaro. Kalau munaro itu pada bingung naruh di mana, munaro di mana ini? Ternyata naruhnya di sono, naruh gong jauh banget, Bekasi. Padahal taruh di sekolah juga bisa, di kelas. Pak, ini gong naruh di mana? Naruh gong di Bekasi. Naruh gong di Bekasi. Munaro ini, munaro apa? Munaro gong. Kayak itu apa namanya, bercandaan, little joke lah ya. Bagi yang paham ketawa, yang enggak ya ikhlaskan saja gitu. Ya. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat coba orang munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik apabila mereka berangkat ke masjid untuk sholat, sholatnya malas-malasan. Munafik itu penyakit bermula dari materi sebenarnya, matre gitu ya. Nah itu penyakit. Maka kalau kita ke masjid kok bawaannya males, orang-orang bawaannya jagung, dia bawaannya males. Ada bawaannya males banget, Ustaz. Allah memaksakan. Karena apa? Paksain dulu ya. Apa-apa, mungkin pelan-pelan sholat, lama-lama mendirikan sholat. Bawaannya malas, nggak ada energinya, nggak energik begitu. Waduh, bapak-bapak hadirin. Oleh karena itu, ngomong nggak ya? Ngomong aja ya. Begini Pak. Di dalam surat At-Tolak tertulis, siapa orang bertakwa Allah kasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ada orang sholatnya rajin, datang ke saya, Ustaz, saya udah sholat, tapi kenapa nggak ada solusi dari problematika saya? Bukankah sholat bagian dari takwa? Kan gitu. Bukankah sholat bagian dari takwa, di mana orang yang takwa akan diberikan solusi dan rezeki dari arah yang tidak disangka? Jangankan dari arah yang tidak disangka, yang disangka kagak cair, Ustaz. Iya Pak. Saya ngomong begini, Mas, sampean sholatnya nggak energik. Loh, energik itu piye toh? Sing takwa niku sing energik, sing boten energik. Iya. Tenang. Dalil Pak, dalil. Contoh, kalau anak dalil itu enak. Ya, dulu ada anak Nabi Adam, namanya Qabil sama Habil. Habil istrinya Ayu. Qabil istrinya pinter tapi tampilannya standar. Nah kita udah tahu standar itu di bawah. Spion di atas. Nah, di atas itu spion. Jadi tampilannya standar. Sudah ya, begitu. Qabil tidak nerima. Wah, apa namanya? Papa Adam, ayah Adam itu piye? Aku nih kakak, wah gitu loh. Mestinya itulah ceritanya nggak terima, cekcok, tidak harmoni. Ya. Nanti kalian nggak harmoni, ya babeka, nggak harmoni Pak. Akhirnya Nabi Adam memerintahkan kepada dua anaknya, dua putranya itu berkurban. Kurban itu apa? Cari makanan, kumpul bareng, makan bareng. Tambah dekat dengan Allah karena kita harmoni. Ada harmoni, ada jati negara ya. Harmoni. Akhirnya Qabil bawa pisang, jagung, kacang, apa ini bawa? Langsung dibawa pulang ke rumah. Nyoh itu Pak. Habil nggak pulang-pulang.
Kata Nabi Adam, Habil nanti. Ternyata Habil itu ingat kalau bicara masalah makan, Mama Hawa, mamahnya itu, Mama Hawa itu masakan yang sering itu opor apa sama semur itu enak. Tapi itu masaknya juga spesial. Berarti kalau makanan ini yang spesial ini daging. Saya harus cari daging. Kalau bicara masalah penyembahan, ya itu tidak boleh yang asal aja. Dilihat kambing bagus, badannya bagus, pas dilihat matanya dereng apa? Iya, dereng mangan. Jadi matanya jadi galah, matanya nggak pas, dilepas, cari lagi. Wah, kambing bagus, sekel, kakinya patah, lah nggak, cari lagi. Kupingnya ada gompal dikit, nggak sesuai, ini tingginya beda. Opo, buat Allah harus yang terbaik. Oh bagus, ada, mantep, matanya, giginya lengkap semua. Dibawalah itu kambing, langsung dihadapkan kepada ayahnya. Langsung apa kata ayahnya? Fatuqubila, ini Al-Quran banget, Al-Quran. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka diterimalah kurbannya si Habil dan yang lainnya tidak diterima. Sama-sama dapat makanan, tapi yang satu energi, yang satu ngasal, malas-malesan. Udah ya, ini dalil energi Pak. Fatuqubila, diterima. Qabil marah lagi, kamu kok malah diterima kamu gitu. Lalu Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima dari orang yang bertakwa. Coba takwa di situ artinya apa? Ya, energi Pak. Sungguh-sungguh mencari yang terbaik, ya. Namanya mempersembahkan, nggak boleh ngasal, nggak malas-malesan. Makanya bapak-bapak hadirin, kamu ada orang saya sholat sudah, ibadah mudah, tapi kok nggak ada jalan keluar, kok nggak ada solusi, boten energi. Loh kenapa energi itu tanda, salah satu tanda bahwa dia adalah takwa. Makanya Pak, kalau orang hajian gitu ya, umrah atau haji itu doa dikabul, pulang terasa berkah. Kenapa? Haji nggak ada yang nggak energi Pak. Baru pulang melontar. Melontar yang berikutnya kapan ya? Belum baru selesai melontar, udah mikirin melontar. Coba kalau baru maghrib, Isya berapa Isya? Jarang banget orang nanya kayak gitu. Tapi jauh la ilaha illallah sholat badiyah, asar jam berapa sih asar? Udah kangen banget. Baru Johor tungguin asar, jarang. Tapi kalau orang yang pergi haji baru selesai melontar yang pertama, kapan melontar kedua? Begitu melontar kedua, kapan melontar terakhir? Jam berapa? Kita bertanya. Aki-aki, nenek-nenek, orang tua yang muda, orang lagi haji, energi tidak? Energi. Jadi bapak-bapak hadirin, kalau kita ibadah energi, semangat, di situ ada tangisan, ada hal yang menggelora di badan, di hati kita, itu salah satu ciri buah yang akan ibadah yang akan menghasilkan buah yang manis, buahnya besar. Nah begitu. Udah kebayang ya. Nah, jadi bapak-bapak hadirin, Syekh Ahmad bin Athaillah bilang supaya energinya tidak menurun atau muter-muter di situ saja, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keibadah atau ketaatan ini banyak warnanya. Warnanya banyak. Ada silaturahmi, ada ya. Ada apa itu namanya? Macam-macam, banyak banget warnanya. Dengan memperbanyak warna-warna ibadah, insya Allah kita tidak termasuk orang yang akan bosan. Salah satu caranya supaya kita colorful, supaya kita ada warnanya itu gimana?
Yang salah satunya harus hafal bulan-bulan Hijriyah. Karena di bulan Hijriyah itu suka ada macam-macamnya. Muharram, wah ini bulan suci ini, ya. Syaban, wah sudah mau Ramadan ini. Nanti ada Rajab, ada ini, wah macam-macam. Muharram tanggal 10, wah ada puasa Asyura, wah tanggal 9 ada puasa Tasu'a. Padahal Tasu'a itu artinya 9, dari asal kata tis'atun Tasu'a, asyratun Asyura, tapi dengan nama yang beda. Menarik, Pak. Mau kemana? Puasa. Opo? Senin Kemis boten apa? Tasu'a. Tasu'a opo? Makanya pelajari Tasu'a ya, spesial. Orang gara-gara tahu Tasu'a aja, puasanya podo, Pak. Sama Senin Kemis podo, Ramadan podo, tapi jenenge Tasu'a itu beda. Semangatnya itu beda. Makanya terawih itu yang nggak sholat aja, Pak. 3 hari Ramadan yang nggak sholat terawih, Pak. Ketahuannya mana? Sarungnya apik, sarungnya masih bagus banget, karena nggak pernah dipakai. Nah gitu. Ada yang nggak sholat tapi sarungnya elek, itu kenapa? Dipakai tidur. Nah, itu. Jadi semangatnya beda. Kenapa? Karena tarawih tidak tiap bulan. Betul. Semangat ya. Nah, ya. Jadi begitu, Pak. Jadi banyak variasinya. Makanya di bulan Ramadan, Pak, sudah ada tarawih, sudah ada puasa, tapi banyak bentuk-bentuk yang lain, ya. Ada apa lagi? Ada takjil, tarawih, tahajud, takdarus. Itu baru tak aja udah 4, Pak. Ya. Macam-macam warnanya. Dan kita dengar di sana lagi tadarus, yang di sana lagi tarawih, yang di sini nanti mau tahajud. Wah, makanya Ramadan itu rata-rata energik, ya, Pak. Energik ya. Jangan tanya barokah datang. Maka Rasulullah langsung mengatakan, laqad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah. Dan ternyata barokahnya bukan cuman bagi muslim, yang non muslim pun sampai pulang mudik, non muslim pun duitnya menjadi banyak, omsetnya juga banyak, ikut berkah dengan orang muslim. Ramadan sebenarnya kita diajarin, cuman Allah kan gak tegaan. Kalau kamu bikin tiap hari Ramadan bagus, tapi nanti takut bosan, pilih aja sendiri gitu, Pak, sebenarnya. Cuman manusia kalau gak dipaksa kayaknya susah ya. Nah gitu. Jadi kayaknya kalau dekat sama Allah Ramadan aja, nanti Syawalnya udah jauh sama Allah. Bagaimana ini? Jadi Pak, kalau kita lihat Ramadan, kenapa kok ada semangatnya dan barokahnya luar biasa. Walaupun di situ kadang-kadang bayar zakat, THR dan sebagainya, tapi pengusaha-pengusaha nggak terlalu kelimpangan juga enggak gitu ya. Kelimpangan saja gitu, nggak sampai yang gitu. Mau bayar zakat ini Ramadan, ini THR, ini zakat, THR, sama apa gaji apa? Parselnya belum, itu baru parsel, belum bursel. Wah, yang perempuan bursel, apa dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata dengan adanya Ramadan itu semangat tinggi. Maka Bapak-bapak hadirin, kembali lagi, tadi saya awal bicara apa? Bahwa hikmah yang kita pelajari ini bagaikan penilik, atau bukan penilik pengawas, apa namanya, si ahli dari IPB, ya, memberikan pendidikan kepada para petani agar apa namanya, pohon-pohonnya itu akan berbuah dan supaya buahnya besar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kata Syekh Ahmad bin Athaillah, muncul energi itu dari mana? Lawan. Apa? Lawan yulawin, kasih banyak warna dalam ibadah. Jadi sehari itu warnanya beda-beda aja. Baca Quran jam sekian, ya, baca anu jam sekian,
sekian, badmintonnya jam sekian, yuk boy. Ya. Jadi diatur sedemikian rupa. Akhirnya itu satu daripada cara energik. Yang kedua, Allah tahu manusia itu kadang-kadang kalau lagi senang itu apa ya, ngoyo. Apa ngoyo itu? Terus aja maksain diri. Orang kadang-kadang kalau lagi senang maksain diri. Dan Allah tahu kalau orang maksain diri, dia akan banyak melakukan walaupun berkualitas, tapi dia akan terkena futur. Futur itu apa? Lemahnya fisik tidak bisa mengikuti keinginan hati. Badannya 4 rakaat, hatinya 12 rakaat. Sedang nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Tambahin lagi. Badannya udah oleh, jatuh sakit, besok semangat hilang. Nah itu namanya futur itu, futur ya. Ada orang bilang futur itu titik jenuh. Kenapa? Karena terlalu dipaksain. Kalau gak dipaksain, maka apa kata Syekh Ahmad bin Athaillah? Wa alima al-haqqu ta'ala. Allah tahu bahwa di dalam diri kita ada syarah, ada kerakusan. Ini salah satu rakus itu suka salah kaprah. Kemarin saya sedekah 10.000, kok dapat 100.000 ya? Coba tak sedekah 1 juta. Enggak lama ada proyek dapat 10 juta. Habis itu kira-kira maruk nggak Pak mau ibadah? Wah dipaksain gini, nanti bosan, nanti capek. Tapi karena niatnya udah gak lillahi ta'ala, balikannya dari Allah gak ada. Akhirnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak ya. Sholat fardu dikasih batas waktu. Zuhur misalnya jam 12 lewat dikit ya, paling sampai jam 2 misalnya, mantapnya ya 2:30 sih masih ada kalau secara fikih, cuman misalnya jam 2, wah waktu apalagi maghrib, waduh dikit banget ya, nanti waktunya habis. Dikasih batasan waktu, supaya kenapa? Supaya kita enggak zuhur 12 sampai asar sampai mau maghrib gitu kan, sholat aja begitu ya. Nah, nanti udah isya udah malas, udah nggak mau sholat lagi. Nah, jadi bapak-bapak hadirin, ini adalah 2 cara yang Syekh Ahmad bin Athaillah berikan kepada kita ya. Tolong yang pertama dimodifikasi. Dimodif ini ayat-ayatnya. Kalau sholat nggak bisa dimodif. Maghrib bagaimana ya, 3 rakaat setengah, nggak boleh, itu nggak bisa, itu permanen. Nah maksudnya dimodif itu seperti suratnya, hafalan kita ditambah ya, jangan 10 tahun guru, 20 tahun ina atau ina al-kautsar, 30 tahun balik ke 10 menit. Ayo ya, nggak ada banyak warnanya, nanti bosan. Akhirnya lebih indah dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih indah dari dunia. Kenapa? Kalau memang berbuah, barokah dapat, tenang hati dapat, kebahagiaan dapat. Nah kalau dunia itu dikejar, bahagia nggak dapat. Yang ada tuh lagu sombong, merasa bisa, meremehkan, itu tuh panas semua ini. Panas semua. Tapi kalau ibadah itu enggak. Ibadah itu asik banget, indah banget. Begitu Pak. Nah, jadi bapak-bapak hadirin, itu tadi baru bicara tentang buah. Yang kedua bicara tentang energi. Ya, ternyata salah satu penyebab daripada ibadah itu berbuah adalah energi. Jadi kalau kita salatnya kurang energi, ya itu juga nilai ketakwaannya itu kurang. Ya, nilai ketakwaannya kurang. Begitulah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini masalah fisik sebenarnya. Pertama adalah warna, yang kedua dibatasi. Aku mau sholat, tidak bisa Pak, badiah tidak ada asar Pak. Aku mau kok, tidak bisa, ada aturannya nggak bisa. Aku pengen badiah, oh ya nggak bisa, kan gitu. Kenapa Pak? Habis asar kok nggak ada badiah? Karena habis asar itu waktunya pulang dari kerja. Kalau masih ada sholat lagi, itu nggak ada asar aja macet jalanan, nggak ada badiah aja macet jalanan. Terus kalau ada badiah itu nanti pada pulang telat semua nanti. Jadi gitu. Habis subuh juga nggak ada badiahnya. Udah buru-buru kalau memang nggak masih tempat kerjanya dekat ya udah. Tapi kalau nggak habis salam udah cepat langsung ke tempat kerja. Nanti sampai tempat kerja laksanakan duha. Kan kayak gitu ya. Nah, jadi beberapa hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan, larangan-larangan ya. Perempuan kenapa Pak? Kalau lagi datang bulan nggak boleh sholat. Kamu lagi datang bulan kotor, bau, nggak boleh sholat. Bukan itu, bukan. Karena wanita itu kalau lagi pendarahan, namanya apa, orang kayak luka, darah keluar. Apapun darah bentuknya namanya keluar darah. Pala tuh ada puyeng-puyeng dikit. Emosi juga nggak terarah, kan gitu. Itu kalau pakai gerakan rukuk sujud itu pendarahannya makin lancar, bisa apa namanya itu? Bisa kolek, bisa apa? Bisa pingsan, bisa kayak gitu. Nah, maka nggak usah sholat, kayak gitu ya. Nah, aduh Pak Ustadz, saya lagi semangat ibadah, datang bulan. Begitu selesai, semangat saya udah hilang. Bagaimana Pak Ustadz? Kan gitu ya. Ini ibu-ibu itu biasanya. Habis semangat, wah datang bulan. Nah, maka apa Pak? Ada kerinduan, ya. Ada rasa rindu di hati, ya Allah. Sebelum haid kemarin itu semangat baca Quran, kok sekarang enggak. Aku rindu seperti dulu baca lagi Quran. Jadi itu salah satu bentuk agar menumbuhkan energi kita. Ada juga pepatah Arab mengatakan zurgiban tazdad hubban. Ya, kalau mau ziarah atau kunjungin saudara, jangan terlalu sering-sering supaya ada muncul kerinduan. Kayak gitu. Kita punya saudara didatangin, lama-lama nggak ada rindu-rindunya. Ya, paling rindu alam. Tapi rindu alam udah digusur belum? Ya, habis. Nanti saya problem. Nah, jadi begitu. Nah, jadi ada rindu, ada apa? Pulang kampung ya. Enggak tiap bulan, tiap minggu pulang orang tua. Pas pulang kampung nggak ada rasanya. Ya, tapi kalau udah lama nggak pulang, paling nggak 2 bulan, 3 bulan ya, itu ya misalnya kali. Saya kan orang Ansor, kampung saya di sini. Ya, pulang kampungnya ke Cakung paling istri ya. Kalau saya pulang kampungnya tetap ke Kebun Baru, gitu. Tapi kalau tiap hari gitu pulang kampung, udah nggak ada rasa kampung namanya. Tapi udah lama nggak pernah pulang, begitu Lebaran pulang, wah energi. Nah, energi gitu Pak, energi gitu. Jadi bapak-bapak hadirin, Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan warna-warna. Gini Pak, ibadah itu umumnya kalau sudah di atas 1 jam, pencahayaannya sudah mulai ada rasanya. Tapi kalau di bawah 1 jam, apalagi di bawah 10 menit baca Quran 10 menit, itu pencahayaannya belum. Tapi kalau kita 1 jam baca Quran tok bosen, maka bikin dari jam 8 sampai jam 9 kalau ada waktu. Jam 8 sampai 9 saya buat ibadah, baca Quran 15 menit, kemudian sholat duha. Habis sholat duha lagi misalnya buka tafsir. Habis buka tafsir misalnya baca zikir. Habis baca zikir apa terus sampai 1 jam. Luar biasa Pak, luar biasa. Riset membuktikan ibadah itu minimal 1 jam. Dan hasilnya beda. Gini Pak ceritanya.
Anak muda kan suka ada yang galau ya kalau belum nikah ya. Anak muda belum nikah, bengong, gimana ini nikah, umur udah kepala 3 gitu. Akhirnya saya punya teman manggil, kenapa kamu begitu? Bingung deh, rezeki jodoh ditanggung Allah, tapi kamu gak nyari bagaimana? Jadi sini. Ikut saya ikut juga. Diajak kemana? Ke masjid. Wudu. Terus ikut aja sama saya ikut. Tahiyat masjid. Selesai? Iya. Duha. Udah. Berapa? 8. Tambah lagi. Berapa? 10. Oke. Sekarang ambil Quran. Udah mulai. Udah. Stop. Ya. Baca Subhanallah 100. Baca Alhamdulillah 100. Nah, bosan tuh, zikir kayak itu bosan. Itu sholat mutlak. Tajdid wudu, perbaharui wudu, sholat lagi 2 rakaat, sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Berapa rakaat? Ambil 4. Sholatnya yang rada panjang dikit ya. Ternyata Pak, begitu selesai 1 jam lebih, 1 jam 5 menit, tanya, Mas, jodoh itu gimana? Langsung, alah, jodoh tuh udah diatur sama Allah gini. Lah kamu yang pusing sekarang, kamu malah ngajarin saya. Lihat Pak, ternyata udah kalau sejam segitu sembuh penyakit hati itu. Jadi kalau ditanya kenapa sih Pak Ustadz kita kayak kurang energi, jam terbangnya kedikitan. Orang kadang-kadang bawa motor kayak gitu ya, main senti gitu. Kok bisa ya? Ini jam terbangnya banyak. Kalau baru bisa motor udah langsung nabrak gitu. Nah, saya juga kadang-kadang pernah waktu di Mesir, ketawa aja, pengen ketawa saya tulis di Mesir itu banyak banget perempuan yang parkirnya cakep Pak. Kalau kita alhamdulillah kalau ngeliat yang rada miring dikit parkirnya perempuan nih, gitu. Di Mesir ini mobil begini, dia di sini Pak, kok bisa gitu, mepet gitu, jadi agak menyentuh, gitu Pak. Jadi berat gitu. Kan di Mesir itu ya Arab itu kalau nggak baret tuh nggak sah. Mobil tuh semuanya baret, kalau nggak baret tuh nggak sah. Jadi nggak bebas gitu. Jadi mobil tuh baret semua, Saya sama teman saya, kita juga habis parkir lama Pak. Kiri, kanan dikit. Ayo loh, terus, pop. Udah, selesai kita keluar. Ibu-ibu, main sendi dia Pak. Kok bisa saya bilang kayak gitu. Nah itu insya Allah udah berapa kali baret kali itu ya, saya sebelumnya itu udah kesekian kali jam. Nah kalau kita tanya kenapa kok bisa begitu, beda jam terbang. Ada namanya khotib mutkin, kalau udah kayak hafid Quran mutkin, lagi ngantuk, mas, kagak ada khotib, nanti maju, nggak ada khotib, iya, yaudah saya maju dah. Lah kalau yang udah biasa ngantuk dibangunin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, ngomong bisa nggak? Padahal cuma ngantuk dibangunin, suruh khotib langsung gubu-gubu dan yang mendengar itu jam terbangnya banyak Pak. Lah kalau pemain baru masih ditahat aja bacanya bener apa kagak, diulang lagi, terhadisnya takut salah dan sebagainya. Ayuhan nas. Supaya kenapa? Supaya agak lama gitu kelihatannya kayak udah selesai gitu ya. Itu pelan-pelan supaya kenapa? Ya langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Orang yang baru tidur barakallah langsung bangun. Barakallah artinya bangun tidur ya. Apalagi Pak? Bangun tidur. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu kan suruh doa ampunan, kok malah bangun tidur itu. Nah, itu enggak beres. Nah, jadi Bapak-bapak hadirin beda. Jam terbangnya sedikit sama jam terbangnya banyak beda.
Makanya ketika kita pengen jam terbangnya banyak, loh kita tahu bosen baca Quran baru setengah jam, dikebek berapa lembar lagi ya? Ya masih dilihat lagi, belum lembar lagi. Ya begitu dilihat, Masya Allah, masih 5 lembar lagi, lama sejus ya. Begitu. Nah yang begini-begini ini jam terbangnya, kalau jam terbangnya mata lah habis sejus, nambah lagi paling enggak sejus setengah ada. Itu kalau udah energi. Tapi yang enggak energi, one day one jus itu seharusnya kan bukan one day one jus, Pak. Sekali duduk saya jus itu harusnya. Ya gitu ya. Orang-orang sekali duduk 4-5 jus, ini sekali duduk sejus lah kayak gitu ya. Sekali duduk gitu ya. Cuman kan kalau memang sekali duduk belum bisa sejus, enggak apa-apa. 3 lembar dulu. Habis 3 lembar ya istighfar. Habis istighfar wudu, sholat 2 rakaat kalau pagi ya duha. Ya habis itu ambil lagi Qurannya. Kalau banyak warnanya, insya Allah bisa dijalani. Itu Syekh Ahmad bin Athaillah memberikan pesan kepada kita seperti itu. Ya, jadi ada apa namanya? Variasinya. Terus yang kedua, nanti ada batasan-batasan dalam fardu khususnya, sholat-sholat fardu. Sholat-sholat sunnah juga ada batasannya, duha ada batasannya ya, dan sebagainya. Tahajud juga ada batasannya. Jadi ada batasan-batasan. Puasa juga ada batasannya. Jadi kalau kita puasa Senin Kamis pahalanya sunnah, tapi kalau Selasa Rabu nggak ada pahala sunnah, kan gitu. Oh saya puasa Daud silakan, dan sebagainya. Puasa Daud juga ada aturannya, nggak bisa 14 langsung tiap hari, harus dibolong-bolongin dulu. Kenapa? Itulah variasi. Hari ini puasa, besoknya enggak, besok puasa lagi, besoknya enggak. Akhirnya bisa konsisten. Kalau di dalam motor kan yang istiqomah kan rantai, Pak. Rantai motor ya balik lagi. Nggak bosan-bosan itu. Ya. Padahal tempat dia berangkat adalah tempat dia pergi, dan tempat dia pergi adalah tempat dia berangkat. Kenapa nggak bosan? Variasinya tuh, ada gigi-giginya, nah gitu ya, ada gigi-giginya, ada variasinya dan sebagainya. Nah itu hal yang pertama. Sekarang yang kedua, masalah bukan fisik tetapi masalah batin kita. Apa? Kalau bisa kita khusyuk. Kenapa khusyuk? Pikiran kita tidak lalai. Bagaimana cara nggak lalai? Begini, Pak. Yang di belakang, duduk di belakang, maksud saya yang di belakang saat ini, bisa melihat di sebelah kiri pintu terbuka, sebelah kanan pintu tertutup. Betul ya? Apalagi kalau nabrak, di situ ada meja pingpong, terus di situ ada apa tuh namanya, jagung yang buat panitia, misalnya. Bapak tinggalnya di situ di belakang, bisa ngeliat kiri, bisa ngeliat kanan. Di kanan pintu ketutup, padahal situ ada motor, ada apa. Nah karena ketutup nggak kepikiran, tapi karena ini terbuka kepikiran. Gitu logikanya gitu, bisa ya. Nah kenapa ketik? Nah ini baru dibuka, nah langsung ini tanda apa ya? Ini kayak gitu. Sekarang Pak, kita sholat, pintu kiri terbuka, kelihatan ada jagung, ada apa, ada pingpong. Sebelah kanan ketutup, misalnya. Kepikiran nggak Pak? Masuk nggak dalam sholat kita? Jagung itu pingpong. Masuk nggak dalam pikiran sholat kita? Cuman gara-gara pintu terbuka. Maka bapak-bapak hadirin, dunia dengan keindahannya dan variasinya, selama terbuka di hati kita, sampai kapanpun sholat kita nggak akan khusyuk. Caranya gimana? Tutup pintu dunia, buka lebar-lebar pintu akhirat. Di sana nanti akan ketemu Allah. Di sana kita akan berjumpa dengan para nabi. Kita ketemu orang-orang soleh. Bidadari. Masih enakan ketemu nabi lah, apa bidadari.
Bagus banget. Itu asnya kencang semua. As. Ya. Tadi lagi ngomongin itu satelit. Ini mesinnya agak lemah, tapi ini asli. Kalau asnya lemah aja, udah harus ganti mesin satelit ini, gitu ya. Engkong saya samping orang asnya masih kuat ya. Apa maksudnya asnya itu? Udahlah Bapak bisa pikirin lah sendiri itu. Wah, kita ini baru pala 5, pala 6 loyo. Nanti di sana semangat apapun. Kalau semua fasilitas keindahan dan sebagainya yang ada di surga, terutama kita bisa berjumpa dan menatap zat Allah, kemudian kita bisa berdialog dengan Allah, kemudian Allah mengatakan salamun alaikum, ya, kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim. Waduh, Allah nitip salam, langsung salam kepada kita. Itu merasakan keindahan itu, terus dibayangkan, terbukalah pintu akhirat, pintu surga, kemudian tertutuplah pintu dunia. Itu cara zuhud yang tepat. Kalau zuhud udah pasti khusyuk. Orang yang khusyuk bukan konsentrasi minum selebrobin, ya. Iya. Jadi khusyuk itu ya zuhud, hasil dari zuhud. Orang yang nggak mikirin dunia dengan glamornya, warna-warnanya, keindahannya, enggak. Yang dilihat adalah keindahan akhirat. Apalagi yang dilihat sifat-sifat keagungan Allah. Allahu Akbar, Allah sayang banget ya. Allahu Akbar, tuh mulutnya akbar, di hatinya Allahu Akbar. Bismillah, dengan nama Allah, ya Allah. Kalau kita udah kenal nama Allah yang sayang, dari awal sholat sampai akhir isinya tangisan, betapa sayangnya Allah, betapa pedulinya Allah, kayak gitu. Nah di sini Pak, sekali lagi sebagaimana tadi ada kesalahan pemahaman, ya. Jadi banyak banget orang memahami bahwa berkah, doa dikabul itu hasil dari sebuah ibadah. Bukan, itu namanya apa? Buah. Kalau hasilnya di mana? Di akhirat. Sekarang ada lagi kesalahan dalam persepsi yang kurang tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Apa wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah? Inginkanlah, kejarlah dari apa yang Allah kasih kepadamu, kejar. Apa? Ad-darul akhirah, kamu akhirat kejar. Jadi dari dunia yang kita dapat, kita punya gajian, kita punya mata sehat, kita punya badan sehat, kita punya rezeki, kita punya uang, kita punya tenaga, bondo, bahu, pikir, leper rusak nyawane bisa untuk akhirat kita. Tapi yang fakta yang terjadi di lapangan, ibadah, urusan akhirat dipakai untuk urusan dunia. Tidak sedikit datang ke kiai-kiai para pejabat, ya, minta amalan. Kira-kira amalannya buat dunia atau buat akhirat? Kamu mau apa? Mau ujian? Ayah, kamu puasa ya, supaya ujian kamu lulus. Terbulak, terbalik. Dunia kita untuk akhirat, bukan urusan akhirat untuk dunia. Nah ini yang menjadi masalah. Akhirnya bukanlah kita tambah jauh dari dunia, dekat dengan Allah, tapi ternyata dengan ibadah-ibadah malah tambah jauh dari Allah, dekat dengan dunia. Mas pengen ngamalin apaan? Saya lagi zikir apa? Buah. Kenapa? Supaya saya dapat hoki dalam dagang saya. Dan Allah, ibadah yang kayak gitu terbalik. Harusnya dari hasil dagang-dagang kita upayakan untuk bisa mencapai akhirat kita. Kerja semangat lillahi ta'ala, ada pahalanya, ada hasilnya,
kita sedekah juga. Badan kita sehat, masih ada sisanya, kita berzikir, kita bantu orang lain. Semuanya untuk akhirat. Maka orang-orang Pak, kalau pengenin akhirat sama pengenin dunia, terbalik begini. Orang yang menginginkan akhirat melihat pahala itu geleng-geleng, masya Allah. Di pahala sholat isya berjamaah ini luar biasa. Sholat isya berjamaah tadi pahalanya apa? Luar biasa. Luar biasa. Apa? Luar biasa. Seakan-akan kita itu sholat setengah malam non-stop. Jadi orang yang sholat isya berjamaah ke sini, terus pulang, terus dia tidur, itu pahala lagi ngalir tek. Kalau belum jam 1 belum selesai itu pahala tek jam 1 selesai dia sholat. Dicatatnya itu dari mulai maghrib sampai jam 12 lah, itu dicatat bahwa dia telah melakukan sholat. Tapi kalau kita sholat subuh berjamaah, dicatat sholatnya dari maghrib sampai subuh. Kalau kita isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka kita telah melakukan sholat berapa jam? Oh, kalau tahu utama begitu, waduh. Ada rasa pengen, ada semangat, ada energi dan sebagainya. Nah, yang begitulah cara supaya kita punya yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu produksi PT zuhud. Zuhud itu apa? Tutup pintu dunia, buka pintu akhirat lebar-lebar. Nah, ini karena terbuka pintu dunia, jadi sholat dipakai buat proyek, sholat dipakai ibadah buat urusan-urusan dunia. Sungguh-sungguh terlalu, itu terbalik. Yang benar kita dari dunia kita serahkan untuk akhirat kita. Wabtaghi, kejarlah fima atakallah, dari apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu. Adalah akhirat, kampung akhirat. Oh, ternyata orang yang sholat mentalnya pengen akhirat berkah. Oh, ternyata orang yang sholat karena kenapa Pak? Kenapa dipikirkan akhirat? Harusnya kan ikhlas karena Allah, bukan karena akhirat. Kan gitu. Manusia minimal pindah dari cinta dunia, minimal dari keluar dari cinta dunia, minimal cinta akhirat. Yang maksimal cinta Allah, minimal cinta akhirat. Kalau cinta dunia nggak beres, takwanya nggak main. Kenapa? Nggak ada energi, nggak ada semangat. Kenapa? Karena semangat dia sudah tercondong kepada dunia. Bisa ya, Pak? Orang ada yang senang ekskul, ada juga siswa yang senang intra, pelajaran-pelajaran kelas. Bedanya apa? Orang-orang yang senang ekskul masuk ke kelas malas, nggak energi. Begitu teng waktu ekskul, wah semangat dia, betul. Tapi yang nggak senang ekskul, Pak, begitu teng masuk kelas, wis matematik ini, mantep ini, gurunya itu cerdas, bisa mencerdaskan bangsa ini. Padahal saya namanya bukan bangsa. Ya. Wah, belajar senang, teng ekskul, ekskul fisik ya. Aku nggak suka fisik-fisikan, aku mau ke perpustakaan aja dah. Tuh, orang yang nggak senang ekskul larinya ke perpustakaan. Orang-orang yang nggak senang sekolah, kalau masuk sekolah malas-malesan. Maka ketika kita hati cinta dunia, susah cinta akhirat. Kalau sudah cinta akhirat, kita bisa melihat borok-borok dia dunia. Ya, begitulah. Begitu kita sudah ada semangat yang tinggi, namanya himmah aliyah. Nah, himmah aliyah itu Pak, luar biasa. Ibadahnya energik, dan orang yang ibadahnya atau niatannya luar biasa, sampai belum ibadah pun dicatat dia telah ibadah dengan sempurna. Misal, ya Allah Ustaz, saya pengen banget bikin masjid, Allahu Akbar, pengen banget. Nah, itu punya himmah namanya, punya semangat. Mau bikin apa? Pengen bikin masjid, pengen punya istana di surga. Ustaz, saya pengen banget. Dia keliling, meninggal. Allah lihat dia energi buat bikin masjid, maka Allah katakan engkau telah membangun masjid. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa orang punya himmah, punya energi untuk melakukan suatu kebaikan tapi tidak terlaksana karena umurnya atau karena uzur, karena apa sesuatu, maka Allah catat seakan-akan dia telah melaksanakan dengan sempurna. Pengen pergi haji, nabung 20.000
belum sampai 1 juta meninggal, maka Allah catat dia telah pergi haji dengan sempurna. Kenapa? Energik. So, Bapak-bapak hadirin, dalam bab ini mari kita cari berpikir keras, cari cara bagaimana supaya ibadah kita tuh selalu energik. Ya kalau zaman dulu waktu MI madrasah ibtidaiyah itu dikasih buku neraka, serem-serem banget, orang ada tusuk pantatnya, ada yang setrika zaman dulu itu buku neraka, mendapat lagi buku surga, oh bidadari cakep banget gitu ya. Yang namanya juga bocah SD kan begitu ya. Akhirnya semangatnya ada, himmahnya ada. Nah sekarang ini kalau udah sekarang ini himmahnya apa? Tapi saya yakin ini kan ini muka-muka orang lama, jadi insya Allah ini punya himmah yang semangat gitu ya. Gak usah pakai didorong-dorong pakai apa, ada satu masjid lah saya tidak sebut, mungkin di Sulawesi atau mungkin di entah di mana lah, itu kalau mau belajar Quran, kalau mau ngaji Quran dikasih duit. Ayo mau belajar alif-alifan dikasih duit. Dan saya lihat nominalnya pengen supaya mau ngaji Al-Quran tajwid Rp500.000 per duduk. Alhamdulillah di kita ini nggak usah dikasih jagung juga, alhamdulillah udah datang gitu ya. Karena kenapa? Semangatnya bukan jagung, tapi semangatnya adalah akhirat. Masya Allah. Ini al-Islah itu luar biasa ya. Semangatnya itu Allahu Akbar. Semangatnya itu tinggi banget ya. Nah, dengan demikian insya Allah tidak akan ragu bahwa hidup kita akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan bangga, berkah itu baru buah. Hasilnya nanti manis banget. Di mana hasilnya? Di akhirat. Jangan dikait-kaitkan. Semangatnya nanti ngedrop. Kenapa? Kemarin ngaji sembahyang, urusan banyak banget, padahal gol, ya kan gitu kan? Semangat ngaji, sama Allah nggak digolin. Begitu nggak digolin, kok nggak gol ya? Padahal saya udah semangat ini kayak gitu. Nah itu semangatnya ada, niatnya beda. Jadi kalau bisa semangatnya itu jauh Pak, jauh berbeda. Kalau mau pengen tahu, kayaknya Bapak udah capek-capek buka Quran, ambil dari tadi gitu. Dari kitab nggak ketemu. Ketemunya Al-Quran ya. Mungkin kalau boleh, kalau mau gitu ya, buka surat Al-Qasas. Iya. Ini beda banget mental orang pencinta akhirat dengan pencinta dunia itu beda. Juz Al-Quran. Al-Qasas itu sebelum surat Al-Ankabut. Ayatnya berapa ya? 79 aja lah buat Bapak, yang lain mah kasih 82. Bapak 79 aja modalnya lah. Yang lain 76. Monggo. Dibaca Ustaz. Arti ini Pak ya? Maka keluarlah dia Harun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, ayat selanjutnya gabung. Tetapi ayat 80-nya, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Dua orang, satu pencinta dunia, satu pencinta akhirat. Suatu hari Qarun, orang Israel. Qarun sepupunya Nabi Musa, tapi dia kaya raya. Setelah didoakan Nabi Musa, punya istana, akhirnya gaulnya nggak mau sama kaumnya.
Gaulnya sama kerajaan-kerajaan Firaun kayak gitulah ya, tapi namanya waktu itu belum Firaun. udah Firaun. Jadi dekatnya sama Firaun karena dia orang kaya. Sekali waktu pengen menghinakan kaumnya, pakai baju yang mahal, apa namanya, dayang-dayang apa kayak gitu, wah semua buat, pokoknya semua kemewahannya itu dikeluarin semuanya. Muter keliling kampung dirinya, kampung Israelnya. Fakharaja bizina, dengan hiasan, dengan kemegahannya. Wa qala alladhi yuridu hayata dunya, dan berkatalah orang yang pengen dunia, artinya pencinta dunia. Waduh, kalau kita kayak Korun enak amat ya, kaya, mentereng, hebat begini. Hoki banget Korun ya, pengen kayak gitu. Kemudian waqala alladzi indahu ilm, yang satu lagi orang yang punya ilmu mengatakan, celaka ente pengenin Korun, nggak beres ente. Apaan Korun itu nggak jelas. Nah, ini yang kedua ini, yaitu ke 80 ayat ke-80-nya menunjukkan yang ayat ke-80 orang pencinta akhirat. Sementara ke-79 pencinta dunia. Jadi ternyata orang-orang pencinta akhirat kenal betul buruk-buruknya dunia, sehingga ketika ada pencinta dunia enak banget kayak gitu ya, kata dia, celaka ente, apaan itu, bisa nggak? Nah sekarang Pak, orang yang sholatnya khusyuk ngelihat ada orang kaya terus dia bangga dengan hartanya, ada orang yang kagum dengan dirinya, dia akan mengatakan, Masya Allah, ini orang-orang celaka semuanya, orang nggak beres ya. Wah, apa-apaan ini orang nggak jelas. Kalau ada di hati kita sampai ngelihat seperti itu, mengatakan demikian dari persepsi kita, berarti kita sudah tahu buruk-buruknya dunia, berarti kita termasuk pencinta akhirat. Tapi kalau kita termasuk ke-79 masih kagum dengan kekayaan, jabatan, berarti kita masih termasuk orang-orang pencinta dunia. Maaf, buah dari ibadahnya tidak kualitas tinggi. Itu yang menyebabkan kita hidup kurang barokah, itu yang menyebabkan hidup kita kurang nikmat. Solusi nggak ada, rezeki dari arah yang tidak disangka nggak cair, itu semuanya di situ Pak. Sudah kebayangkan? Mudah-mudahan kajian kita di malam ini membuka hati kita agar kita bisa membuka lebar-lebar pintu akhirat dan menutup rapat-rapat pintu dunia, sehingga kita enggak pengen, walaupun kita bergaul, cukup harta ada di tangan, tidak ada di hati, cukup kekayaan ada di tangan, tidak ada di hati, tapi yang ada di hati kita adalah ridhonya Allah. Yang ada di hati adalah kangen, rasa ingin berjumpa dengan Rasulullah, rindu kita pengen bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya, bersama di launching pertama kali surga, masuk surga tanpa hisab. Al-Fatihah. Mudah-mudahan insyaallah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'matihi wa yakfi mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna uluman tanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba' wal fahsya wal munkar wal fitan wal mahn. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.